Sistem pemurnian monster, bab 321 sampai dengan 325. Bab 321 aku tak akan melepaskannya. Kamu King Wan. Wanita misterius ini tak lain adalah Ali, yang datang dari lembah 9 meter. Ali menatap sosok yang tampak rapuh di bawahnya, matanya menyipit. Di mata Ali, Ye King Wan adalah wanita yang merebut kekasih Xia Fukun. Ras makhluk iblis pada dasarnya lebih sederhana daripada manusia. Ali tidak tahu apa-apa tentang siapa yang datang duluan, dia yang dilayani duluan. Dia hanya tahu bahwa dia menyukai Xia Fukun, dan Xia Fukun juga menyukainya. Karena itu, dia tidak akan membiarkan wanita lain muncul di dunia Xia Fukun. Ini adalah makhluk iblis, monster yang mendominasi. Harus diakui bahwa terkadang, beberapa kebiasaan monster memang lebih baik daripada kebiasaan manusia. Setidaknya, kesetiaan yang tak tergoyahkan. Setidaknya, setelah ahli menerima Xia Fukun sebagai suaminya, dia tidak akan pernah mengubah pikirannya. Tatapannya tertuju intensely pada Ye King Wan. Tubuh Ali perlahan turun dari langit. Ye King Wan belum pernah bertemu Ali, tetapi dia bisa merasakan bahwa Ali menyimpan permusuhan aneh terhadapnya. Dia tidak tahu mengapa, mungkinkah karena dia iri dengan kecantikannya. Namun selama waktu itu, dia sama sekali tidak meninggalkan rumah. Mengapa seseorang bisa ditembak meskipun mereka tinggal di rumah? Apakah kamu Ye King Wan? Ali menatap Ye King Wan di depannya, aura mengintimidasi yang sebelumnya terpancar darinya telah hilang. Ia ingin berbicara baik-baik dengan Ye King Wan terlebih dahulu. Jika Ye King Wan bersedia meninggalkan dunia Xia Fukun, ia tidak harus membunuh Ye King Wan. Tepat setelah Ali menarik auranya, sebelum Ye King Wan sempat berbicara, Dahua kemudian dengan gembira berlari ke arah Ali, sambil berteriak saat berlari. Senior, senior, kau luar biasa. Senior, senior, kau sangat cantik. Melihat saudara babi yang tiba-tiba muncul ini, Ali tiba-tiba merasa jijik tanpa alasan. Gulungan, Ali menatap Dahua dengan tajam. Dahua yang perkasa, seorang master di puncak alam kekuatan ilahi, terlempar ke belakang, menabrak dinding batu keluarga Ye, dan membuat lubang berbentuk manusia di dinding tersebut. Kemudian, ia mendarat ribuan meter jauhnya. Saat tubuhnya membentur tanah, dia bahkan memuntahkan potongan-potongan organ dalamnya. Pemandangan yang mengerikan, terlalu menjijikkan untuk dilihat. Seorang ahli yang menguasai puncak kekuatan ilahi. Kematian, Ye King Wan tidak menyangka Ali akan bertindak secepat itu, membunuh Dahua hanya dengan sekali pandang. Meskipun Dahua tidak memberikan kesan yang baik padanya, setidaknya dia telah menangkap semut dan capung tepat di depan matanya selama lebih dari sebulan, dan sekarang orang yang selama ini dia awasi setiap hari tiba-tiba meninggal. Tubuh Ye King Wan gemetar tanpa alasan yang jelas. Saya Ye King Wan. Senior, ada yang bisa saya bantu? Saat Ye King Wan berbicara, dia juga mengamati Ali yang berada di depannya. Sejujurnya, penampilan Ali tak perlu diragukan lagi, dan sosok tubuhnya cukup untuk membangkitkan hormon pria manapun dan membuat darahnya mendidih. Ye King Wan bahkan curiga bahwa Ali mungkin memiliki semacam hubungan dengan Xia Fukun, itulah sebabnya dia datang dengan marah untuk menghadapinya. Setelah mendengar pengakuan Ye King Wan, Ali melirik Ye King Wan beberapa kali lagi. Kamu pasti kenal Xia Fukun, kan? Ali menatap Ye King Wan di depannya dan mengajukan pertanyaan dengan suara rendah. Kebaikan. Mereka benar-benar datang untuk Ah Kun. Tubuh Ye King Wan bergetar tanpa alasan yang jelas. Sejujurnya, meskipun dia menduga Ali dan Xia Fukun berkerabat, itu hanyalah dugaan liar. Dia tidak pernah membayangkan Xia Fukun dan Ali benar-benar bisa bersama. Lagi pula, dia sempat mendengar sebagian percakapan antara Ziwei dan Ali sebelumnya, ahli ini. Namun, seorang ahli yang sangat berpengaruh di alam transformasi suci. Bagaimana makhluk yang sangat kuat seperti itu bisa terlibat dengan Xia Fukun? Hehe, melihat ekspresimu, aku mengerti. Tetapi, Ali kemudian mengalihkan pembicaraan. Sekalipun kau pernah berhubungan dengan Xia Fukun sebelumnya, mulai hari ini dan seterusnya, kalian berdua tidak akan memiliki hubungan apapun. Kau harus menghilang dari dunia Xia Fukun. Jika kau tidak menuruti perintahku, maka kau akan mati. Suara Ali terdengar acuh tak acuh. Begitu dinginnya sehingga Anda tidak bisa mendeteksi jejak emosi di dalamnya. Ketika Ye King Wan mendengar kata-kata Ali, pikirannya menjadi kosong. Seolah-olah dia disambar petir dan pikirannya meledak. Apa? Kamu tidak mengerti? Ali mengerutkan kening sedikit, agak tidak senang,
karena Ye Qingwan tetap tidak memberikan respons untuk waktu yang lama. Hehe, setelah menarik napas dalam-dalam, Ye Qingwan mendongak menatap Ali di depannya dan senyum pahit muncul di wajahnya. Senior, apakah ini niat Anda, atau niat Xia Fukun? Ye Qingwan tahu bahwa karena Ali telah menempuh perjalanan jauh ke keluarga Ye untuk memperingatkannya, pasti ada hubungan antara Ali dan Xia Fukun. Namun, terlepas dari hubungan Xia Fukun yang sebelumnya ambigu dengan Li Menghan atau dengan orang lain, Ye Qingwan selalu menutup mata. Tanpa alasan apapun, itu karena dia bisa merasakan cinta yang mendalam terpancar dari Xia Fukun. Tetapi, sekarang, karena dia bersama ahli tingkat Sein dari Iblis Phoenix kuno, apakah Xia Fukun akan meninggalkan dirinya sendiri? Ye Qingwan tidak mempercayainya. Dia menatap Ali yang berada di depannya. Sedikit rasa keras kepala tampak di wajahnya. Suara itu juga menjadi lebih keras. Senior, saya hanya ingin tahu, apakah ini niat Anda, atau niat Xia Fukun? Ali terkejut sesaat ketika melihat Ye Qingwan di depannya. Dia tidak menduganya. Ye Qingwan, yang hanyalah seorang pemanggil tingkat 7 di tahap awal, berani mempertanyakannya 2 kali berturut-turut. Saat ini, Ali berhadapan dengan Ye Qingwan. Seolah-olah seorang petarung tingkat Sein yang sangat kuat tidak lagi berhadapan dengan seorang pemanggil tingkat 7. Alih-alih, dua wanita sedang berusaha sekuat tenaga untuk melindungi cinta mereka. Tanpa alasan yang jelas, rasa panik tiba-tiba muncul di hati Ali. Sejujurnya, memang ada cinta antara dia dan Xia Fukun. Tapi, itu adalah cinta yang datang lebih dulu, melalui hubungan seksual. Ini berbeda dengan kisah cinta antara Ye Qingwan dan Xia Fukun. Begitu muncul, rasa panik itu langsung menyebar ke seluruh tubuh Ali. Ali tak kuasa menahan diri untuk mundur selangkah. Dia menggertakkan giginya. Salah, itu tidak benar. Wanita di depannya jelas hanyalah seorang pemanggil tingkat 7 yang rendah. Mengapa aku takut? Ini maksud saya, tetapi Anda juga bisa menafsirkannya sebagai maksud Xia Fukun. Ali ingin mengatakan bahwa ini adalah ide Xia Fukun, tetapi kata-kata itu tidak bisa keluar dari mulutnya. Setelah mendengar kata-kata Ali, senyum pahit Ye Qingwan tampak berubah menjadi secercah cahaya. Senyumnya, secemerlang sinar matahari. Kita belum kalah. Senior, karena ini niat Anda, maka, Ye Qingwan menatap langsung ke arah Ali yang berada di depannya. Jadi, aku tak akan melepaskanmu. Jadi, aku tidak akan menyerah. Bab 322 sebagai penebusan dosa. Aku tak akan melepaskannya. Aku tidak akan menyerah. Suara Ye Qingwan yang lantang dan jelas terdengar oleh Ali. Ali terkejut. Tanpa sadar, dia bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Apakah Ye Qingwan tidak takut mati? Beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Apakah dia berpikir bahwa dengan kekuatan pemanggil tingkat 7 yang dimilikinya, dia bisa lolos dari cengkeramannya? Apakah kamu tidak takut mati? Ali tidak tahu harus berkata apa kepada Ye Qingwan. Apakah ini kekaguman atas keberanian Ye Qingwan, ataukah Ye Qingwan benar-benar mencari kematian? Mendengar ucapan Ali, Ye Qingwan melirik Ali, senyumnya masih cerah dan hangat. Cinta tidak membutuhkan tingkatan. Meskipun aku hanya seorang summoner tingkat 7, aku jauh dari tandinganmu. Tetapi jika aku bahkan tidak bisa melindungi cintaku sendiri, lalu apa bedanya antara aku hidup dan mati? Bagus, sangat bagus. Ali sangat marah pada Ye Qingwan. Aku sudah memberimu kesempatan demi kesempatan, tapi kau tak menghargainya. Baiklah, kalau begitu aku akan mengabulkan permintaanmu. Berbeda dengan kemarahan yang terpancar di wajah Ali, Ye Qingwan masih tersenyum. Dalam konfrontasi antara dua wanita, Ye Qingwan tahu dia telah menang. Tetapi, semua itu tidak penting lagi. Dia menatap energi dahsyat yang berkobar di tangan Ali. Dia tahu, setelah Ali melancarkan serangan telapak tangan ini, dia akan binasa. Mulai sekarang, aku akan sendirian di duniaku. Tidak punya ayah, tidak ada satupun dari jenis mereka. Juga, Xia Fukun tidak termasuk di antara mereka. Tapi semua itu tidak penting lagi. Dia menang. Dalam kisah cinta segitiga ini, dialah pemenangnya. Saat memandang Ye Qingwan di hadapannya, ia melihat bahwa bahkan pada saat ini, gadis itu masih tersenyum. Mata Ali memerah, dan dia menamparkan Ye Qingwan dengan telapak tangannya. Telapak, peluru itu menembus dada Ye Qingwan dan keluar dari punggungnya. Engah, Ye Qingwan memuntahkan seteguk darah. Namun senyum di wajahnya tidak memudar. Kenapa kamu tertawa? Kenapa kamu tertawa?
Ali tidak pernah menyangka bahwa Ye Qingwan masih akan tersenyum pada saat ini. Dia hampir gila. Dia tidak mengerti. Dari sudut pandang seekor binatang iblis, sungguh sulit baginya untuk memahami mengapa Ye Qingwan masih bisa tertawa pada saat ini. Apakah Ye Qingwan benar-benar tidak takut mati? Ye Qingwan tidak menjawab, tetapi senyumnya tetap terpancar. Ah! Ali berteriak. Aku tanya, apa yang kau tertawaan? Hah! Kekuatan di telapak tangannya mulai menimbulkan malapetaka di dalam tubuh Ye Qingwan. Hampir seketika, tubuh Ye Qingwan mulai berubah menjadi kristal, seolah-olah bisa menghilang kapan saja. Batuk, Ye Qingwan kembali memuntahkan seteguk darah. Tatapannya tertuju pada Ali. Aku menertawaimu. Bunuh, bagaimana jika kau membunuhku? Membunuhku hanya akan membuat Xia Fukun semakin membencimu. Kau pikir kau menang, tapi sebenarnya, kau malah kalah. Begitu Ye Qingwan selesai berbicara, energi kehidupan di tubuhnya mulai menghilang. Begitu mendengar kata-kata Ye Qingwan, pikiran Ali langsung kosong. Dia belum pernah memikirkan pertanyaan semacam ini sebelumnya. Namun, setelah Ye Qingwan mengatakannya, dia tiba-tiba menyesalinya. Dia menyadari, Ye Qingwan tidak bisa mati. Jika Ye Qingwan meninggal, lalu apa yang akan terjadi antara aku dan Xia Fukun? Tidak, kamu tidak boleh mati, kamu tidak boleh mati. Pada saat itu, Ali benar-benar panik. Sebagai iblis Phoenix kuno, dia belum pernah melihat ekspresi panik seperti itu di wajahnya sebelumnya. Dia mulai mencari di gelang spasialnya ramuan ajaib apapun yang bisa menghidupkan kembali seseorang dari kematian. Namun, semakin cemas Anda, semakin sulit untuk mencapai apa yang ingin Anda lakukan. Tangannya gemetar, dan dia dengan panik membolak-balik gelang spasial itu. Ali merasa seperti akan menangis terseduh-seduh. Terlepas dari apakah pil yang diambilnya akan berguna bagi Ye Qingwan, dia tetap memasukkan semuanya ke dalam mulut gadis itu. Saat memberikan pil kepada Ye Qingwan itulah Ali melihat darah mengalir dari tubuh Ye Qingwan. Emas, darah emas. Ali kembali terkejut. Ini, aura darah ini, sebenarnya, ini naga emas. Bercakar 5. Kau juga naga emas bercakar 5. Ali sedikit bingung. Naga emas bercakar 5 adalah makhluk legendaris. Dalam rantai makanan binatang iblis, ia merupakan entitas yang bahkan lebih kuat dan misterius daripada iblis Phoenix kuno. Saat pertama kali bertemu Xia Fukun, dia mengira telah menemukan harta karun, yaitu seorang manusia dengan garis keturunan naga emas bercakar 5. Namun sekarang, melihat Ye Qingwan, yang juga seorang manusia dengan garis keturunan naga emas bercakar 5. Ali merasa otaknya mulai mengalami gangguan fungsi. Segala sesuatu yang terjadi belakangan ini terus-menerus menantang pemahamannya. Itu juga terjadi pada waktu ini. Di area dada Ye Qingwan, seberkas cahaya 7 warna tiba-tiba melesat keluar dari tubuh Ye Qingwan. Ali terdiam sejenak ketika melihat cahaya 7 warna yang agak seperti kristal itu. Sebuah jantung dengan 7 lubang, yang dibuat dengan sangat indah. Ali tidak pernah menyangka bahwa Ye Qingwan tidak hanya memiliki garis keturunan naga emas bercakar 5, tetapi juga hati indah 7 lubang yang legendaris. Bahkan klan iblis Phoenix kuno pun hanya pernah mendengar tentang jantung indah 7 lubang ini dalam legenda. Justru karena jantung indah 7 lubang mulai beroperasi, kondisi Ye Qingwan sedikit membaik. Untuk sementara, ia sudah aman. Tetapi, Ye Qingwan hanyalah seorang pemanggil tingkat 7, dan tentu saja mustahil baginya untuk pulih sepenuhnya dari serangan dahsyat seorang ahli tingkat Sein. Sepertinya satu-satunya cara untuk membantu Ye Qingwan pulih adalah membawanya kembali ke klan dan meminta tetua tertinggi klan untuk memeriksanya. Pada saat itu, Ali benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri. Apa yang telah kulakukan? Untungnya, Ye Qingwan tidak dalam bahaya. Jika Ye Qingwan meninggal, dia pasti akan sangat menyesalinya. Saat Ali hendak membawa Ye Qingwan pergi, pintu kamar Ye Wushuang tiba-tiba didorong terbuka. Melihat dada Ye Qingwan tertembus peluru, senyum bodoh Ye Wushuang langsung membeku. Apa yang terjadi? Ye Wushuang menggumamkan sesuatu. Ada apa? Kenapa kepalaku tiba-tiba sakit sekali? Setelah melihat penampilan Ye Wushuang, Ali tahu bahwa Ye Wushuang kemungkinan besar adalah ayah Ye Qingwan. Adapun teknik racun yang sebelumnya digunakan oleh Master Bayangan pada Ye Wushuang ketika ia berada di alam transformasi Sein setengah langkah, Ali, yang berada di peringkat Sein, tentu saja menganggapnya tidak lebih dari sekadar trik kecil. Awalnya,
Ali tidak ingin terlibat dengan Ye Wushuang, tetapi ketika dia mengingat ekspresi Xia Fukun saat mengetahui bahwa dia hampir membunuh Ye Qingwan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Anggap saja itu sebagai penebusan dosa. Ali menjentikkan jarinya ke arah Ye Wushuang, dan Ye Wushuang terjatuh ke belakang. Kuharap kau akan bangun saat Xia Fukun tiba. Ali melirik Ye Wushuang, menghela napas, dan memasukkan Ye Qingwan ke dalam gelang spasialnya. Kemudian, sosoknya perlahan menghilang dari tempat itu. Bab 323 ditangkap. Seminggu kemudian, sejujurnya, Xia Fukun telah bergegas menuju keluarga Ye di prefektur Chishui segera setelah dia keluar dari lembah Jiuyu. Namun, tingkat kultivasinya tampak hanya berada di puncak ranah kekuatan ilahi. Bahkan setelah memanggil rok emas dari sistem pemurnian iblis, ia masih membutuhkan waktu 3 hari untuk sampai ke keluarga Ye. Saat Xia Fukun tiba di rumah keluarga Ye, Ali sudah pergi bersama Ye Qingwan. Kerusakan yang sebelumnya ditimbulkan Ali pada keluarga Ye kini telah dipulihkan. Ketika Xia Fukun memasuki keluarga Ye, ada satu hal yang tidak dia duga, Ye Wushuang sudah pulih. Melihat Ye Wushuang di depannya dalam wujud manusia normalnya, Xia Fukun jujur merasa sedikit tidak nyaman. Karena, Ye Wushuang dalam ingatannya, adalah pria besar dan konyol yang selalu menyeringai bodoh dan terus berkata, hehehehe. Melihat alis Ye Wushuang yang berkerut, Xia Fukun tak kuasa menahan napas. Jadi, Paman Ye, menurutmu awan diculik oleh orang yang berkuasa itu, benarkah? Setelah mendengar perkataan Ye Wushuang, Xia Fukun tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Tentu saja dia tidak akan menyebutkan hubungannya dengan Ali. Lagi pula, Ye Wushuang, dalam arti tertentu, adalah ayah mertuanya. Mengatakan di depan ayah mertuanya bahwa dia memiliki hubungan yang ambigu dengan wanita lain akan menjadi tanda bahwa Xia Fukun sudah kehilangan akal sehatnya. Ya, wanita misterius itu benar-benar kuat. Aku hanya merasakan sentuhannya, dan aku langsung pingsan. Saat aku bangun, hanya itu yang kuingat. Tapi, Ye Wushuang baru sadar kembali kemarin. Biasanya, murid keluarga Ye lainnya tidak diizinkan masuk ke kediaman Ye Wushuang. Ye Wushuang diasuh oleh Ye Qingwan. Jadi, Ye Wushuang tetap tidak sadarkan diri selama beberapa hari tanpa ada yang menyadarinya. Ye Wushuang berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Tetapi, menurutmu, selama aku dirasuki setan, Nona Ziwei dan kakak Dahua yang merawatku, kenapa kau tidak pergi menemui mereka dan bertanya pada mereka? Bukankah itu akan memperjelas semuanya? Xia Fukun terkejut ketika mendengar kata-kata Ye Wushuang. Ziwei terbangun sebelum Ye Wushuang pulih, tetapi segera mengasingkan diri. Adapun Dahua, sejujurnya, Xia Fukun benar-benar tidak merasakan aura Dahua di dalam kediaman keluarga Ye. Bahkan, setelah memperluas indera ilahinya melalui sistem pemurnian iblis, dia tidak dapat mendeteksi jejak Dahua di seluruh prefektur Chishui. Dahua ini mungkin sudah mati. Hehe, dulu kita kesampingkan dulu soal Ziwei dan Dahua. Kurasa aku harus tahu kemana awan dibawa. Xia Fukun tersenyum getir. Ali awalnya adalah seorang jenius dari klan iblis Phoenix kuno, dan setelah menderita ketidakadilan seperti itu di luar, dia pasti ingin kembali ke klan. Tapi, Xia Fukun sama sekali tidak tahu bagaimana ia bisa masuk ke klan iblis Phoenix kuno. Saudara Lian, apakah kau juga tidak tahu bagaimana cara menuju klan iblis Phoenix kuno? Secara kasat mata, dia berkomunikasi dengan Ye Wushuang, tetapi dalam pikirannya, Xia Fukun telah berkomunikasi dengan sistem pemurnian iblis sejak lama. Bahkan fakta bahwa Ali kemungkinan besar telah kembali ke klan iblis Phoenix kuno adalah sesuatu yang telah diberitahukan oleh sistem pemurnian iblis kepada Xia Fukun. Yah, tidak ada catatan rinci tentang iblis Phoenix kuno di sistem pemurnian iblis, dan ruang yang mereka ciptakan mungkin bahkan lebih misterius daripada lembah naga. Itu pasti ruang unik yang diciptakan oleh anggota kuat dari klan iblis Phoenix kuno yang telah mencapai tingkat ke-9 alam suci. Tuan rumah, kekuatanmu masih terlalu lemah, jadi aku tidak memiliki banyak informasi tentang klan iblis Phoenix kuno. Mengapa? Mendengar kata-kata dari sistem pemurnian iblis, Xia Fukun menghela napas. Tetapi, sistem pemurnian iblis berhenti sejenak. Kurasa kau sebaiknya kembali ke Akademi Odin. Mengapa kembali ke Akademi Odin? Xia Fukun langsung terpikat. Nasib Ahwan masih belum diketahui. Dia tidak mungkin begitu saja meninggalkan Ahwan dan kembali ke Akademi Odin, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Pada saat itu, ekspresi Xia Fukun berubah menjadi marah.
Dia merasa telah salah memahami sistem pemurnian iblis. Awalnya dia mengira sistem pemurnian iblis akan sangat membantunya. Namun, pada momen krusial ini, sistem pemurnian iblis malah memperburuk keadaan. Apa arti di balik ungkapan itu? Sistem pemurnian iblis juga membingungkan. Bagaimana bisa Siafukun memiliki kemampuan yang begitu baik dalam membangun koneksi? Aku hanya memintanya kembali ke Akademi Odin. Terlebih dahulu, dan dia sudah menemukan begitu banyak hal. Aku memintamu kembali ke Akademi Odin karena aku merasa ada aura klan iblis Phoenix kuno di bawah akademi itu. Jika kau pergi ke sana, kau mungkin bisa menemukan informasi tentang klan iblis Phoenix kuno, dan terlebih lagi. Pada saat itu, sistem pemurnian iblis ragu-ragu. Ada beberapa hal yang tidak direncanakannya untuk diberitahukan kepada Siafukun secepat ini, tetapi melihat ekspresi cemas Siafukun, ia menghela napas dan berkata kepadanya. Pakar alam suci yang diikuti Zukong dan Ho Feiyu 1000 tahun yang lalu jauh lebih kuat dari yang bisa kau bayangkan, dan dia juga memiliki hubungan yang dalam denganmu. Kurasa Zukong mungkin tahu sesuatu tentang klan iblis Phoenix kuno. Selain itu, bahkan jika aura iblis Phoenix kuno di bawah Akademi Odin telah lenyap, dan bahkan jika Zukong tidak tahu apapun tentang klan iblis Phoenix kuno, bukankah Liu Feiyang, pemimpin sekte muda dari sekte 9 Neter, masih berada di Akademi Odin? Berbicara tentang misteri, sekte 9 Neter adalah eksistensi kuno yang telah berdiri di benua 9 Neter selama ribuan tahun. Setelah mendengar apa yang dikatakan sistem pemurnian iblis, Siafukun langsung merasa lega. Haha, kakak Lian, kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Jika kau mengatakannya lebih dulu, aku tidak akan berbuat salah padamu. Mendengar suara menjilat Siafukun, sistem pemurnian iblis tidak bereaksi. Setelah memutuskan untuk kembali ke Akademi Odin, Siafukun tentu saja tidak akan berlama-lama di rumah keluarga Ye. Namun, Siafukun agak terdiam, jika dia tahu ini akan terjadi, dia pasti akan kembali ke Akademi Odin bersama Zukong dan yang lainnya. Dia tidak perlu melakukan perjalanan yang sia-sia ini. Sambil mendesah, Siafukun mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Wushuang dan melirik ruangan tempat Ziwei mengasingkan diri. Dia menduga bahwa ketika Ziwei keluar dari pengasingan, dia akan ditemani oleh seorang ahli alam suci setengah langkah lainnya. Hanya, teman-temannya semakin kuat, sementara dia sendiri, setelah naik level seolah-olah menggunakan kode curang, menjadi benar-benar tidak aktif. Sudah beberapa bulan sejak aku kembali dari Zuhai, tetapi aku masih terjebak di puncak alam kekuatan ilahi. Rasanya, setelah kembali dari klan iblis Phoenix kuno, prioritas utama saya adalah segera mulai membuka situs suci kedua dan meningkatkan kekuatan saya sesegera mungkin. Bab 324 Bepergian Sendirian. 3 hari lagi telah berlalu. Siafukun kembali ke Akademi Odin. Kali ini, dia tidak berhenti atau berlama-lama sama sekali selama perjalanannya. Karena perjalanan yang panjang, Siafukun kelelahan dan terengah-engah ketika kembali ke Akademi Odin. Ketika Chang Yuxuan melihat Siafukun, dia dengan cepat memanggil beberapa batang rokok dan memberikannya kepada Siafukun. Pak Kun, jangan terburu-buru, merokoklah dulu dan tenangkan diri. Siafukun, dia memberikan tatapan penuh arti kepada Chang Yuxuan. Biasanya, ketika seseorang melihat orang lain datang terengah-engah, mereka akan membawakan segelas air dan berkata, istirahatlah, jangan terburu-buru. Siapa sih yang akan menawarkan rokok dan berkata, istirahatlah? Namun, karena rokok yang dipanggil Chang Yuxuan dapat memulihkan energi, Siafukun tidak menolak kebaikan Chang Yuxuan. Dia menyalakan sebatang rokok dan menghisapnya dalam-dalam. Siafukun bertanya pada Chang Yuxuan, apakah Zukong dan yang lainnya berada di akademi? Ya, saya. Apakah saya perlu mengantar Anda ke sana? Dekan Zhu ada di halaman dekan. Tidak perlu, saya akan pergi sendiri. Siafukun tahu bahwa waktu adalah hal yang paling berharga bagi Awan. Jadi, tanpa memperhatikan Chang Yuxuan dan Yang Yao, dia bergegas menuju halaman. Dekan, ketika Siafukun tiba di kamar Zukong, dia langsung terkejut. Di dalam ruangan yang diterangi lilin, asap putih terlihat terus mengepul keluar. Apakah dia mengalami penyimpangan ki selama kultivasi? Siafukun terdiam sejenak, tetapi tak berani menunda, dan dengan cepat mendorong pintu Zukong hingga terbuka. Di dalam rumah, Zukong menatap Siafukun dengan ekspresi terkejut. Teman muda Sia, kau kembali secepat ini, apakah semuanya sudah diurus? Dia menatap Zukong, yang duduk di depannya dengan ekspresi rumit,
sambil menghisap 4 atau 5 batang rokok dengan mulutnya. Lilin tua, apakah kau cerobong asap? Xia Fukun terkejut. Apakah ada yang merokok seperti itu? Haha, apa yang kau katakan, teman muda Xia? Aku hanya merasa rokok yang dipanggil Chang Yuxuan dapat memulihkan energiku. Tapi seperti yang kau tahu, aku adalah ahli alam suci semu, jadi 1 atau 2 batang rokok tidak banyak berpengaruh padaku. Sekarang aku merokok 4 atau 5 batang sekaligus. Ketika Zukong mengatakan ini, dia juga mengangkat jarinya ke arah Xia Fukun. Jari-jarinya kering dan menguning karena merokok. Xia Fukun terstunet. Kenapa kamu pamer seperti ini? Hehe, kalau kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan mengira rumahmu sudah terbakar, asapnya tebal sekali. Setelah membersihkan kekacauan itu, Xia Fukun tidak membuang waktu. Lilin tua, jangan bicarakan itu sekarang. Aku punya pertanyaan untukmu, apa yang kau ketahui tentang klan iblis Phoenix kuno? Kuno apa? Saat itu Zukong sedang merokok, dia menganggap rokok adalah sesuatu yang sangat baik. Namun, yang tidak diketahui Zukong adalah bahwa merokok terlalu banyak dapat memperburuk daya ingat dan memperlambat waktu reaksi. Lagi pula, segala sesuatu di dunia ini memiliki pro dan kontranya masing-masing. Mendengar Xia Fukun menyebutkan iblis Phoenix kuno, Zukong secara naluriah merasa samar-samar mengingat spesies seperti itu, tetapi jujur saja, dia tidak dapat mengingatnya dengan segera. Setan Phoenix kuno. Xia Fukun memutar bola matanya ke arah Zukong, merasa kesal. Oh, iblis Phoenix kuno. Aku tahu, bukankah itu makhluk iblis misterius dari Laut Utara? Tapi makhluk iblis semacam itu hanya ada dalam legenda, apakah benar-benar ada atau tidak adalah masalah lain. Sama seperti naga emas bercakar 5 yang legendaris, makhluk iblis setingkat itu hanya ada dalam legenda. Setelah mendengar kata-kata Zukong, Xia Fukun langsung merasa gembira. Puncak Laut Utara, apa kau yakin? Lagi pula, mengingat betapa misteriusnya klan iblis Phoenix kuno, bagaimana kau bisa tahu tentang mereka? Hei, apa yang aneh dari itu? Dulu, aku berkeliling negeri bersama bangsawan itu. Jenis makhluk iblis apa yang belum pernah kulihat? Belum lagi klan iblis Phoenix kuno, aku bahkan pernah melihat naga emas bercakar 5. Jadi, kau yakin klan iblis Phoenix kuno terletak di puncak Laut Utara? Xia Fukun tidak memberi Zukong kesempatan untuk menarik napas, menghujaninya dengan pertanyaan satu demi satu. Aku tidak yakin. Lagi pula, aku hanya pernah melihat orang itu memanggilnya, tapi aku belum pernah melihat iblis Phoenix kuno liar. Mendengar Zukong mengatakan itu, Xia Fukun langsung kehilangan kesabarannya. Namun, menurut Zukong, tuan yang dia ikuti sebelumnya bahkan mampu menangkap iblis Phoenix kuno dan naga emas bercakar 5 sebagai hewan panggilan. Kekuatan tuan itu pasti sangat dahsyat. Tidak heran bahkan sistem pemurnian iblis mengatakan kepadanya bahwa kekuatan ahli alam transformasi suci itu di luar imajinasinya. Xia Fukun sedikit bingung. Mengapa sistem pemurnian iblis mengatakan bahwa ahli alam suci 9 transformasi memiliki hubungan dengannya? Mungkinkah? Apakah itu karena dia mewarisi kekuatan dari 2 pusaran langit tersebut? Tapi itu tidak benar. Kekuatan dari 2 pusaran langit itu kini telah diserap oleh sistem pemurnian iblis. Aku hanya mewarisi beberapa poin pemurnian. Benar-benar bingung, tetapi sekarang setelah mengetahui lokasi klan iblis Phoenix kuno, Xia Fukun tentu saja tidak akan menunggu lebih lama lagi. Dia berencana langsung menuju puncak Beihai begitu energinya pulih sepenuhnya. Puncak Laut Utara ini juga terletak di prefektur Chishui. Tampaknya ketiga bersaudara, Xiongda, Xionger, dan Xiongsan, tinggal di puncak Laut Utara. Namun, Xia Fukun memiliki masalah lain. Iklim di atas Laut Utara sangat dingin, konon bahkan di daerah terluar, suhunya mencapai puluhan derajat di bawah nol, dan semakin dingin semakin jauh ke pedalaman. Namun, kekuatan klan iblis Phoenix kuno yang sebelumnya ditunjukkan Ali seharusnya berbasis api. Mungkinkah klan iblis Phoenix kuno benar-benar berdiam di atas Laut Utara? Setelah meninggalkan Zukong, Xia Fukun mencari Liu Feiyang untuk menanyakan tentang klan iblis Phoenix kuno. Namun, menurut Liu Feiyang, Sekte 9 Neter mereka hanya pernah mendengar tentang klan iblis Phoenix kuno dalam legenda dan tidak tahu di mana mereka sebenarnya berada. Tak berdaya, Xia Fukun hanya bisa mencoba peruntungannya di puncak Laut Utara. Adapun tempat bawah tanah di Akademi Odin tempat Ali pernah tinggal, Xia Fukun menyelinap masuk lagi larut malam untuk memeriksa, tetapi selain jejak kehadiran Ali, tidak ada apapun.
Tampaknya tidak ada jalur yang menghubungkan bawah tanah Akademi Odin dengan klan Iblis Phoenix kuno. Setelah beristirahat semalaman di Akademi Odin, Xia Fukun bersiap untuk pergi sendirian ke puncak Laut Utara ketika Chang Yuxuan dan Yang Yao bersikeras untuk ikut dengannya. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah lama tidak bersama Xia Fukun, hubungan mereka menjadi renggang, dan kultivasi mereka stagnan. Karena tak mampu menolak kebaikan mereka, Xia Fukun hanya bisa membuat mereka pingsan. Haha, cuma bercanda, perjalanan ke klan Iblis Phoenix kuno ini memang penuh dengan bahaya. Seandainya kedua orang ini lebih kuat, maka membawa mereka serta tidak akan menjadi masalah. Tapi mereka bahkan tidak sekuat aku, membiarkan mereka tetap di sini sama saja dengan bunuh diri, bukan? Xia Fukun awalnya berencana membawa Zukong dan yang lainnya ke klan Iblis Phoenix kuno, tetapi kemudian dia berpikir ulang. Kekuatan Ali telah mencapai alam transformasi suci, dan mengingat usia klan Iblis Phoenix kuno, Ali masih sangat muda. Jadi, tidak ada yang tahu apakah monster-monster tua di klan Iblis Phoenix kuno telah memasuki alam transformasi suci. Karena itu, setelah ragu-ragu, Xia Fukun memutuskan untuk melakukan perjalanan sendirian. Bab 325 ditemukan. Pada saat yang sama, Prefektur 9 Dunia Bawah, kediaman penguasa prefektur. Cutian, aku sudah memberimu kesempatan besar. Kau harus tahu bahwa kesabaranku tidak sebaik yang kau kira. Di dalam ruang rahasia kediaman gubernur, Cutian dikurung di ruang rahasia dengan rantai besi dingin, dan seluruh kultivasinya telah hancur. Saat itu, dia tampak seperti orang lumpuh, berlumuran darah, dan tampak sangat berantakan menatap sosok di depannya. Karena darah masih mengalir dari kepalanya, sebagian darah itu masuk ke matanya. Sensasi perih itu mungkin tidak akan mengganggu Cutian jika dia masih seorang ahli alam Sudosein, tetapi sekarang, kultivasinya telah hancur total. Dia sekarang hanyalah orang biasa. Sensasi perih darah di matanya membuatnya tanpa sadar tersentak dan menyipitkan mata. Guru bayangan, aku sudah menjawabmu berkali-kali. Aku tidak tahu di mana guruku berada. Aku juga tidak tahu di mana pewaris alam suci 9 transformasi dari 1000 tahun yang lalu itu berada. Kau berhasil mencapai alam transformasi suci sebelumku, aku mengakui kekalahan. Tapi, aku juga berharap kau, sang guru bayangan hantu, dan satu-satunya ahli alam transformasi suci di seluruh benua 9 neter, bisa lebih bermurah hati dan memberiku kematian yang cepat. Setelah mendengar kata-kata Cutian, sang master bayangan tak kuasa menahan tawa anehnya. Saat ini, dia tidak sedang mengalirkan energi spiritual apapun. Dia menendang Cutian tepat di badannya. Kau ingin aku memberimu kematian yang cepat? Hahaha, tidak akan. Dulu, aku memintamu untuk mengajariku cara memasuki alam transformasi Sein Semu, tapi kau mengabaikanku, kan? Hahaha, apa yang kau katakan sekarang? Aku memasuki alam transformasi Sein sebelummu, apakah kau menyesalinya sekarang? Lagi pula, aku tidak takut untuk memberitahumu. Selama kau tidak mengungkapkan informasi Zukong, selama kau tidak memberitahuku tentang orang yang memperoleh warisan dari ahli kuat yang mencapai tingkat ke-9 alam transformasi Sein 1000 tahun yang lalu, aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku akan menyiksamu, aku akan membuatmu menyesal karena telah mati. Jika kamu memang seberbakat itu, teruslah bersamaku. Saat dia berbicara, sang master bayangan kembali menjambak rambut Cutian dan menamparnya 2 kali. Cutian sangat marah hingga hampir menggerogoti giginya hingga hancur. Dia adalah seorang jenius dengan bakat tingkat S. Dia adalah penguasa negara termuda dalam sejarah benua 9 neter. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti ini? Ini terjadi tepat ketika pembuat film tersebut sedang bersiap melancarkan serangan lain. Salah satu yang mulia roh bergegas masuk. Setelah master bayangan berhasil menembus alam transformasi suci, wilayah bayangan hantu berpindah dari bawah tanah ke istana penguasa negara. Meskipun mungkin terkesan agak arogan, bintang film itu toh berhak untuk bersikap arogan. Ada apa? Sang master bayangan melirik Cutian, lalu berbalik ke arah Yang Mulia Surgawi dan bertanya. Tuan Hui Yingsu, Yang Mulia Surgawi berlutut dengan satu lutut, lalu berbicara kepada guru bayangan. Keberadaan Zukong telah ditemukan, dan dia sekarang telah kembali ke Akademi Odin. Oh, setelah mendengar kata-kata Yang Mulia Surgawi, mata sang master bayangan langsung berbinar. Alasan dia sangat ingin menemukan Zukong terutama karena Zukong telah mengikuti ahli hebat yang telah mencapai tingkat ke-9 alam suci 1000 tahun yang lalu.
Sang Master Bayangan baru saja memasuki alam transformasi suci, hanya memiliki kekuatan yang pas-pasan dari transformasi suci tahap pertama. Kultivasi di alam transformasi suci jauh lebih sulit daripada di tingkat biasa. Oleh karena itu, jika ia ingin maju secara stabil, ia perlu terlebih dahulu memahami sifat alam transformasi suci. Namun, saat ini, di seluruh benua 9 Neter, dia, Sang Master Bayangan, adalah satu-satunya ahli alam transformasi suci. Karena tidak ada tempat lain untuk belajar, dia hanya bisa meminta bantuan Zukong, karena Zukong pernah menghabiskan waktu bersama ahli alam transformasi suci dari 1000 tahun yang lalu. Menurut pemikiran Sang Master Bayangan, Zukong mungkin mengetahui sesuatu. Tidak hanya itu, penerus dari ahli hebat yang mencapai tingkat ke-9 alam suci 1000 tahun yang lalu juga telah ditemukan. Siapa itu? Jika menemukan Zukong berarti memahami situasinya, maka menemukan orang yang cukup beruntung mewarisi warisan ahli alam suci tingkat 9 dari 1000 tahun yang lalu membuat niat sang penguasa bayangan menjadi lebih sederhana, membunuhnya. Lagi pula, orang itu telah menerima warisan seorang ahli alam suci tingkat 9. Siapa tahu membiarkannya tumbuh dewasa justru akan menjadi ancaman bagiku beberapa tahun lagi. Keluarga Xia Fukun. Setelah mendengar jawaban yang mulia surgawi, bukan hanya sang guru bayangan, tetapi bahkan Chu Tian, yang tadinya menundukkan kepala, tiba-tiba mengangkatnya. Bagaimanapun, menurut pemikiran mereka, hanya seseorang yang memiliki garis keturunan ahli transformasi suci dari 1000 tahun yang lalu yang dapat mewarisi kekuatan dua pusaran surgawi di laut leluhur. Karena itu, Chu Tian merasa bahwa dia tidak menyelamatkan orang yang salah saat itu. Sementara itu, sang guru bayangan mengepalkan tinjunya erat-erat. Hehe, memang benar dia, seharusnya aku sudah menduga itu dia. Ini semua salahku karena terlalu berhati lembut, kalau tidak, aku pasti sudah membunuhnya saat itu. Untungnya, dia belum sepenuhnya dewasa, jadi belum terlambat. Mari kita cari Zukong dulu. Apakah Zukong masih di Akademi Odin? Ya, Tuan Bayangan, menurut pengintai kami, Xia Fukun juga pernah berada di Akademi Odin sebelumnya, tetapi dia meninggalkan Akademi Odin pagi ini. Mari kita kesampingkan Xia Fukun untuk sementara. Masalah apa yang bisa ditimbulkan oleh seseorang di puncak alam kekuatan ilahi? Adapun Zukong, dia telah mengikuti ahli alam suci 9 transformasi itu selama beberapa waktu, 1000 tahun yang lalu. Jika kita memberinya lebih banyak waktu, dia mungkin akan menembus ke alam suci terlebih dahulu. Akan sedikit lebih sulit untuk menimbulkan masalah baginya saat itu. Jadi, bersiaplah, kita akan berangkat sekarang dan menuju Akademi Odin terlebih dahulu. Ya, Tuan Penguasa Bayangan. Tak lama kemudian, makhluk surgawi berwujud hantu itu mundur. Pada saat itu, Sang Master Bayangan mencengkeram dagu Chu Tian. Ia menjulurkan lidahnya dan menjilati wajah Chu Tian. Hehehe, tawa melengking keluar dari bibirnya. Sang Master Bayangan menatap Chu Tian, yang wajahnya hampir menyentuh wajahnya sendiri, dan terkekeh. Nah, Tuan Chu Tian, bukankah Anda merahasiakan keberadaan guru Anda? Sekarang guru Anda telah muncul sendiri, katakanlah, bukankah agak tidak masuk akal jika saya tidak pergi mencarinya? Mendengar ucapan sang guru bayangan, Chu Tian tidak berbicara. Karena pihak lain mencubit dagunya, Chu Tian tidak bisa menundukkan kepala, dia hanya menatap sang guru bayangan dengan saksama. Hehe, itu tatapan matamu, aku suka tatapan matamu itu. Klik, saat sang ahli sihir bayangan berbicara, dia menghancurkan rahang Chu Tian dengan satu pukulan. Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil nyawamu secepat ini. Aku akan pergi ke Akademi Odin dan membawa gurumu ke sini. Kemudian, aku akan mempertemukan kalian berdua, dan aku akan memastikan guru yang selama ini kau lindungi itu membunuhmu dengan tangannya sendiri. Setelah mendengar kata-kata Master Bayangan, Chu Tian langsung gelisah. Dia mengeluarkan suara, wow wow wow, tetapi karena seluruh rahangnya hancur, dia tidak bisa berbicara. Sang Master Bayangan mengabaikan Chu Tian dan, setelah memerintahkan seseorang untuk mengawasinya, menuju ke Akademi Odin.